Aku di Madura itu ini penumpang itu kan aku di Bangkalan terus di terminal. Jadi aku tuh ngeliatin aktivitas penumpang, aku juga bantuin nyari penumpang, nawar-nawarin ke penumpang, mamer-mamerin bisku yang tak temin di situ. Jadi aku ngerti banget kayak gimana rasanya nyari penumpang pada saat itu. Memang luar biasa sulit karena semua orang yang kita tawarin itu 80%, bener-bener 80% itu mereka enggak pahala, bilangnya enggak pahala, sahala, iya, salah, pahala terus. Jadi akhirnya kita sempet agak down lah. Kok begini? Ini kayaknya emang tuan rumahnya kan Pahala Kencana pada saat itu. Jadi wajar kalau 80% itu penumpang kalau ditawarin pasti udah noleh. Mau bis kita baru sebagus apapun mereka pasti mikirnya ke Pahala. Jadi ibaratnya kalau tangannya mereka ini disilet, darah yang keluar itu kalau dipakai mikroskop itu kumannya tulisannya pahala semua. Saking sudah menyatu sama masyarakat sana. Maksudnya seperti itu. Nah, kita waktu itu sekitar 2 bulan 3 bulan berjuang di berjuang di Madura. Sampai aku itu bawa alma materku Ploso Kediri Al-Falah buat sowan ke kiai-kiai dari Bangkalan, sampai aku juga ziarah ke Batu Ampar dulu, sampai ke Sumenep. Semua ulama-ulama daerah. Aku nggak minta kalau mereka suruh promosiin Haryanto, demi Allah. Enggak, aku nggak pernah minta gitu. Aku cuma minta sama mereka, aku minta doanya. Kalau memang Allah ridho dan menghendaki Haryanto hidup di Madura pada saat itu, ya biarkan berjalan. Kalau misalnya memang Allah nggak ridho, ya kita mau tarik mundur aja Haryanto dari Madura pada saat itu. Jadi itu berjalan sampai tak telatenin 2 bulan 3 bulan itu penumpang, tak kasih tahu kalian, itu cuman 1, 2, 4, 6 satu bis. 1, 2, 3, 4. Kalian bayangin aja, aku harus nanggung operasional bis, solar, dan PP-ane anak-anak selama 2 bulan 3 bulan. Itu dengan modal penumpang cuma 2, 3. Kayak apa kerugian kita pada saat itu. Tapi enggak, kita masih kita telatenin terus. Nah, tiba masa aku di terminal Bangkalan pada saat itu. Ada ini. Jadi di Bangkalan itu pada saat itu tahun-tahun 2009 itu ada ya kalau orang bilang mungkin wali, kalau orang Madura bilang wali zaman dulu. Ya kita nggak tahu ya, layu riful wali ila wali. Jadi nggak ada yang mengenali seorang wali kecuali wali yang lain. Karena aku bukan wali jadi aku nggak tahu. Cuman orang-orang Madura itu meyakini kalau orang yang menghadapi aku saat itu, yang berhadapan sama aku saat itu salah satu wali Allah. Orangnya itu ya maaf kata, sekarang udah meninggal memang. Namanya Mbah Salamun. Itu orang telanjang bulat dari ujung kepala sampai ujung kakinya dia. Itu isinya koreng, panu, kadas, kurap. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu badannya kayak ini. Terus kalau kalian lihat mungkin jijik. Karena penyakitan itu, kayak penyakit kulit penuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan orang itu kemana-mana, dari dia ke Priuk, kayak dia mau berangkat dari Priuk, berangkat dari Pulau Gadung, zaman dulu belum ada Pulau Gebang, Pulau Gadung, atau berangkat dari manapun juga selalu telanjang bulat. Bayangin, telanjang bulat. Jadi orang itu telanjang bulat dan matanya itu abu-abu warnanya. Aku tahu persis karena aku berhadapan banget sama beliau pada saat itu. Jadi orangnya ini, matanya itu abu-abu kayak orang buta gitu. Dan orangnya telanjang bulat. Jadi maaf, alat kelaminnya aja kelihatan gitu. Itu namanya Mbah Salamun itu. Dan dia kalau naik bis dari Priok dari Pulau Gadung pada saat itu, naik ke bis senengannya duduknya di belakang yo, dengar toilet yo. Nah, terus dia pasti mandi di bis. Orangnya, tapi nggak ada orang yang berani ngomongin dia, ngusir dia. Sampai kepala-kepala terminal pada zaman itu tuh nggak ada yang berani ngusir dia, ngomongin dia, ngerasanin dia, ngegibain dia, nggak ada yang berani. Mbah Salamun itu. Karena mungkin mereka juga berpikir hal yang sama masyarakat Madura pada saat itu, bahwasanya Mbah Salamun itu wali. Nah, terus
tiba saat ini selesai bercerita tentang Mbah Salamun. Lah, Mbah Salamun itu ke terminal Bangkalan nyariin aku pada saat itu. Sekitar jam 10 pagi lah. Kan angkatan pertama kita pada saat itu jam 1 lah. Jam 1 ya? Jam 1 jam CP 1 ya. Jam 1. Jam 10-an itu Mbah Salamun pakai carry kuno, carry tua gitu. Sama supirnya satu, sama santrinya sekitar beberapa orang, aku lupa persis. Lah, ada carry parkir, turun ternyata Mbah Salamun, terus dia nyuruh khodamnya, santrinya itu ngambil kambingnya dari mobil, turun, terus nyariin mana anaknya Pak Haji Haryanto, dia bilang kayak gitu. Terus aku lari dong, aku temuin, aku cium tangannya, karena memang mereka semua meyakini kalau itu wali. Jadi aku berprasangka baik. Daripada aku menganggap beliau orang aneh, mending nggak ada salahnya kalau aku nganggap beliau wali beneran. Jadi aku cium tangannya pada saat itu. Siapa tahu dia wali beneran, kan kita bisa dapat berkah lah, ngalap berkah. Jadi mendingan berprasangka baik sama orang daripada kita berprasangka buruk. Karena apa? Kalau kita berprasangka baik sama orang kan nggak ada ruginya buat kita. Malah siapa tahu dia wali beneran, ya kan? Kita jadi dapat berkahnya dia. Daripada kita harus berpikir dia orang gila dan lain sebagainya, malah kan kita nggak dapat untung apa-apa, malah kita dapat dosa, ya kan? Ya seperti itulah. Lah terus dia bilang, Mbah Salamun ini ada kambing satu, tolong kasihkan ke Pak Haji Haryanto, suruh motong, masak, terus nyedekahin ke orang-orang kampung sekitarnya. Itu pesannya Mbah Salamun, aku masih ingat. Lah Mbah Salamun itu kan ngomong sama aku berhadapan, jaraknya itu cuman segini lah, ini badanku, ini badannya Mbah Salamun. Dan memang orangnya telanjang bulat gitu. Makanya aku tahu persis seperti apa kulitnya, seperti apa warna bola matanya. Bahkan aku sempat ngelirik alat kelaminnya, maaf. Terus ini, aku telepon bapak pada saat itu. Terus, Pak, ini ada Mbah Salamun nyuruh ini, ngasih kambing, Mbak. Suruh bapak sedekahan di rumah, dimasak. Terus akhirnya bapak nyuruh aku itu ngasih bisaroh, kasih uang. Kalau enggak, aku lupa persis pastinya, kalau enggak 500-800 pada saat itu, tahun 2000. 500 ribu. Nih, rekan-rekan masih ingat semua. Karena memang kejadian itu di depan orang banyak. Suruh ngasih uang 500 ribu, terus aku panggil Fitri, karena aku kan nggak pernah megang uang, guys. Fit minta uang 500 ribu, terus Fitri ngasih uang 100-an 5 itu tak lembit jadi 2, kan agak tebel berarti kan. Nah, agak tebel. Terus ini sama Mbah Salamun, tak kasihkan Mbah Salamun, diterima sama Mbah Salamun. Uang ini demi Allah, wallahi aku nggak bohong masalah ini. Uang itu sampai tak kasih tahu, dilapin ke pahanya Mbah Salamun itu hilang. Kayak orang masukin ke kantong celana, apa enggak? Nah, uang itu kan uangnya gede, jadi aku ngeliat persis lah orang dia di depanku. Dilapin, dia kayak masukin gini, kayak masukin gitu, kayak gini. Itu hilang. Pada saat itu dalam hatiku tuh aku berpikir, ini orang apa ATM, ya kan? Kok bisa kayak gitu? Lah terus ini banyak kisah tentang dia itu aku tak cari-cari tahu. Katanya aslinya orangnya pakai baju, pakai jubah asli. Cuman karena kita terlalu kotor hati kita, hidup kita nggak bisa ngelihat baju dia. Banyak yang bilang kayak gitu. Dan aku mulai mempercayai hal itu ketika aku ngelihat sendiri dengan mata kepala aku. Uang itu digesekin ke pahanya dia, hilang. Oke, selesai masalah itu. Terus akhirnya Mbah Salamun pamitan pulang. Terus kambingnya yang tadi itu kan masih dipegangin sama orang-orang, sama anak-anakku lah, sama anak-anak terminal. Tak suruh ngiket di ini bambu tenda tukang bakso yang ada di depan loket Kramat Jati yang ujung itu. Zaman dulu masih ada Kramat Jati di sana. Nah, terus diikat kambingnya itu di situ. Nah, udah diikat, Mbah Salamun pulang. Mobilnya Mbah Salamun itu keluar dari terminal, kambing itu lepas ceritanya. Kambing itu lepas. Nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba kambing itu memang lepas.
Lah, kambing itu lepas dikejar orang seterminal. Jadi caro, terus orang caro itu ini orang-orang yang biasa minta uang upeti di sana, sama pedagang-pedagang itu pada ngejar kambing itu ke belakang terminal Bangkalan. Di tengah sawah ketangkep kambing itu. Nah, begitu kambing itu ketangkep, diikat lagi di situ, diikat lagi di bambu tadi itu, di bambu tenda bakso itu. Lah, begitu kambing itu diikat, itu pertama kali Haryanto dapat penumpang sampai 18 orang. Bayangin. 20 sampai 15. Mas, sekitar segitu, 18 orang ke atas. Aku masih inget banget. Sejak 25. Kambing itu diikat. Oh, 25 malah. Enggak, lingkungan 15 dan 20. Oh, iya. Mas Anto 20 orang. Terus yang Ali Kuntet dapat 15 orang pada saat itu. Begitu Kambing itu diikat itu penumpang brul. Itu jadi cikal bakalnya Haryanto sejak saat itu berkembang terus sampai sekarang di Madura. Gimana? Kalian mau percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Tapi saksi-saksi matanya masih hidup sampai sekarang termasuk aku. Dah, lega kalian bisa dengar. Itu cikal bakal kita di Madura. Dari jalan 2 bis sampai 6 bis, 8 bis, 9 bis. Sekarang 12 sampai 14 bis per hari. Berarti kalau crash antara 24 sampai 28 bis satu hari Madura. Tuh, dah. Mudah-mudahan bisa nambahin keimanan kalian dan kecintaan kalian sama Islam. Jadi jangan pernah berprasangka buruk sama orang, karena belum tentu orang yang kita hadapi itu benar-benar orang buruk. Siapa tahu dia wali beneran, ya kan? Sudahlah, itu aja dulu. Cerita-cerita yang menarik lainnya kapan-kapan. Kambingnya waktu itu tak ikat, terus dimasukin bagasimu apa bagasinya Ali? Nah, dititipin ke bagasinya Mas Ali, Pak Juari. Dulu Ali sama Juari jalan bawa karoseri Trisakti ya. Armada. Udah dari Armada. Ya, itu sejarah. Dah, puas, lega kalian bisa dengar. Nah itulah. Makanya banyak orang bilang kalau perusahaan ini banyak doa. Didoakan banyak orang. Masih jalan Madura, kemarin habis berangkat umroh sama aku kan Pak Ali Kuntet. Kain kolilo mah biasa, kalau itu gak ada yang miskin. Cuman aku digebukin orang doang di sono. Dikeroyok tukang ojek aku. Penumpang kain kolilo nggak ada yang bawa, bisa karena harus ke Tayu apa harus ke Jepara gitu. Penumpangnya tak langsir bawa ekonomi. Penumpangnya sampai kolilo itu minta turun di pangkalan ojek. Padahal sekitar 20 meter itu ada pangkalan ojek lagi gitu. Lah aku turunin di pangkalan ojek yang terdekat, malah pangkalan ojek yang di depannya itu geruduk aku semua, ada kalau 30 orang. Wah, dipukulin aku, diinjek-injek. Bawa AC ekonomi itu astirin sendiri dulu. Untung orang dua mati aku banyak. Lah wong harso malah linggih ning sandingku. Ngene ae. Wah, aku dibotosi pang-peng. Ya Allah Gusti aku. Sosok ngono aku ora mbok ewangi. Lah aku dhewe wedi yo, Mas. Kayak ada. Masya Allah. Iya nih batukku ini, batuknya batuk kering. Batuk corona. Waalaikumsalam Mbak Buah. Pas itu yang nyetir siapa Mas? Pas di kain kolilo aku tuh dulu tuh ngelangsirin penumpang sendiri. Bapak kan Pak Haji kan di Jakarta, di Pulau Gadung. Kalau aku kan di Kudus. Jadi aku dulu ngelangsirin penumpang
Tayu ngablak muter ke LED sampai ke Kudus lagi tuh aku kadang nyupirin sendiri kalau siang. Sebentar kalau malam aku nyupirin penumpang-penumpang transitan ke Kayen Kolilo. Itu dulu setiap malam kayak gitu. Itu sejarah Madura. Aku selama ini bertahun-tahun loh, hitungannya 10 tahun. Kisah itu nggak ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu atau mungkin orang yang pernah nongkrong sama aku terus tanya-tanya dikit-dikit. Paling 1-2 orang. Sekarang 700 lebih orang tadi jadi tahu sejarah Haryanto Madura. Mas, aku kalau main ke garasi Boyolali, insya Allah kalau aku lagi di sini ketemu. Sus gak boleh misuh. Mulutku biasa soalnya kalau sama anak-anak ini guyonannya gitu. Biar Rois ya ora sejalan nomor karo bahasa Lamun metu. Rois. Rois Pak Yudi yo tau lah. Pak Yudi sering. Yudi. Pak Yudi saya sering. Yudi bulan barat. Anak-anak tuh pada kurang ajar tuh. Dulu itu Mbak Salamun tuh sampai sering dimintain nomor sama anak-anak loh. Rois Kernet itu. Dulu minta nomor sama Mbak Salamun dikasih tembus 4 angka dipakai modal dia nikah. Terus Yudi itu Pak Yudi yang sekarang Jalan Patas itu. Tanyain aja sama dia deh. Pak Yudi itu. Yudi bukan Yudi itu, Yudi Sudrun. Sorry Yudi Tayu. Tak kira Yudi yang belum ada itu. Yudi Tayu. Dulu sering minta nomor sama Mbak Salamun. Bapak Aceh, Gus. Mandu. Masih. Mbak Salamun tuh dulu kalau naik bis pasti dia mandi di bis, mandi pasti. Dan dia kalau naik bis itu nggak ada orang yang berani ngehujat dia, walaupun kondisinya kayak gitu, keadaan badannya kayak gitu, tapi nggak pernah ada yang ngerasanin dia, ngomongin dia nggak ada, ngomongin jelek nggak ada, apalagi berani ngusir. Dari aparat maupun kepala terminal nggak ada yang berani ngomongin dia. Ada nomor tapi yang berhormat cuma di Haryanto. Iya. Sebelum itu nggak pernah. Mbak Salamun dihormati seperti di Haryanto nggak? Oh, mulanya ya. Bangkrutnya mobil Surabaya kan mobil apa kan? Mas Rian ada loker buat cewek nggak? Ada asisten pribadi. Buat ngebangunin aku sama ngucapin selamat pagi, sama nyiapin sarapan. Mawar itu mau dinaikin sama Salamun, nggak boleh. Sehari itu nggak dapat penumpang. Nah ini loh, ini cerita. Ini saksi sejarah juga. Halo. Mbak Salamun itu mau naik mobil Mawar waktu itu parkir di Pulau Gadung. Mobil Mawar itu tidak mau. Sehari itu dari pagi sampai sore nggak dapat penumpang. Sampai bangkrutnya Mawar. Nah, Mbak Salamun itu dihormati cuma di Haryanto. Saya saksinya, soalnya saya dari orang pahala. Tuh. Ya yes, gitulah. Mas tadi kok hilang live-nya? Bukan hilang. Lagi matiin ini biar gak ganggu. Waalaikumsalam Kediri. Jadi ceritanya rekan-rekan ini, Mbak Salamun juga pernah ngebangkrutin PO di situ dulu, namanya PO Mawar. Gara-gara pagi Mbak Salamun pengen berangkat ke Madura dari Pulau Gadung ya? Ya Pulau Gadung. Pulau Gadung mau naik tapi bukannya dilayanin tapi malah diusir. Gara-gara beliau kan kondisinya kayak gitu. Telanjang, kulitnya penyakitan semua, terus diusir. Sejak saat itu Mawar terus nggak laku sampai akhirnya bangkrutnya Mawar. Kalau pahala tetap Sejarahnya gitu. Kalau di Haryanto kan nggak ada. Filmnya jam pinten mas, aku tuh kok malam jarang tidur, paling tidur 1 jam 2 jam. Terus kebanyakan ngobrol sama rekan-rekan gini, sama mereka ini. Pokoknya seadanya orang di garasi deh. Yang kira-kira masih nggak ngantuk, tak ajak ngobrol ngalor ngidul.
Kalau maaf tadi yang nanya beneran soal loker buat cewek ya, buat perempuan. Di Haryanto itu kalau di divisi operasional nggak ada karyawan buat perempuan. Di divisiku tuh nggak ada. Perempuan itu cuma bisa masuk di divisinya adik sama divisinya bapak. Jadi yang ngurusin lamarannya langsung pun mereka. Dan percayalah, kalian lebih enak berhadapan sama aku daripada berhadapan sama adikku dan bapak. Karena orangnya luar biasa. Luar biasa lurus. Malang kemarin kenapa aku bilang tahun depan kita ke Malang, karena bapak mau nyubsidi kalian supaya Malang pembiayaannya nggak terlalu membengkak, nggak terlalu ngeberatin kalian. Karena kalian tahu sendiri, Malang itu tiket masuknya semua mahal, 100 ribuan semua rata-rata. Lah bapak pengen nyubsidi, nggak tahu nyubsidinya nanti berapa. Boleh diulang ceritanya sesudah lepas dan ketangkap kambingnya, nanti diulang sendiri ya. Ada kan? Ada di sini, ntar ini digeser. Aku soalnya kalau cerita tentang itu masih merinding. Merinding. Jadi nggak gampang ngomongnya, makanya mau cerita mau enggak tuh. Lagi di garasi mana mas? Aduh, Laras kamu nanyain aku apa nanyain Mas Yoyo? Malah nembus 1 juta nggak akan nembus 1 juta. Paling maksimal di angka 600 mungkin, kalau nggak 550 lah. Mas Agus Wibowo, kalau sampean atau kalian siapapun yang sedang ada di sekitar Bangak, Boyolali, deket sini gabung. Tak siapin kopi, begadang sama aku. Bahasa Lamun itu meninggalnya 2012, ini orang 2013 ya? Orang Eurolas ya? 2012 meninggal. Nyubsidi itu ngebantuin pembiayaan. Kayak kemarin kalian kan tiket ke Umbul Cokro berapa? 460 kan? Itu kan kita nyubsidi juga, tapi nggak banyak. Lah Malang juga begitu. Kalau perusahaan nggak ngeluarin kos tambahan buat nyubsidi, nggak akan bisa segitu. Maksudnya nyubsidi itu bapak nyubsidi keuangan nih, buat kalian lebih banyak dari biasanya. Mau cilu raket mau dah. Kaget. Apa gitu?